menata hidup. Kita tidak usah bermuluk-muluk dulu untuk membangkitkan Nusantara, menggugah spiritual Nusantara, tapi kita belajar berspirit dulu dengan benar dan tepat. Tapi ini menurut saya, bukan menurut orang yang lain. Jadi monggo silahkan dicermati siapakah yang benar dan siapakah yang salah, tapi jangan dihakimi. Baik sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Terima kasih. Sedulur semua, setelah kita mendalami spiritual secara modern yang saya ungkapkan yang pertama kali dengan mengenali, mengamati, kemudian menyadari, lalu ada langkah berikutnya. Kalau mengamati, mengenali, dan menyadari itu poin pertama sebagai pondasi penting dalam belajar spiritual. Setelah pondasinya kuat, maka kita akan naik tingkat menuju yang pondasi kedua, yaitu menata. Jangan terburu-buru untuk mencari jati diri, mengenali jati diri kalau hidup kita belum tertata. Seperti contoh misalnya, panjenengan seorang petani. Kalau mau ke sawah, panjenengan berpakaian celana panjang rapi dengan kemeja setelan hem yang rapi, mungkin nggak mencangkul di sawah? Tidak mungkin. Kalau panjenengan ke tempat kondangan, entah itu pengantin atau acara resmi, mungkin nggak memakai celana pendek dengan kaos oblong? Tidak mungkin. Nah, inilah yang saya maksud dengan menata. Apakah kita sudah menata hidup kita? Jadi ini kategorinya kalau orang Jawa itu bisa menata adalah ngempan papan. Bisa beradaptasi dan menempatkan sesuai tempatnya. Nah, kalau kita sendiri sekarang ini masih dengan kondisi berantakan, misalnya jam tidur yang tidak teratur, pola makan yang tidak teratur, pekerjaan juga tidak teratur. Lalu bagaimana kita akan menemukan jati diri? Walaupun panjenengan berpuasa sampai 40 hari, 40 malam, bahkan 100 hari, tidak akan sampai. Karena hidup panjenengan belum ditata. Apalagi sekarang ini banyak marak yang katanya saya mendengar wisik.
saya mendengar wangsit, saya diperintah guru saya untuk jalan ke sana, jalan ke sini. Itu sama saja, panjenengan sia-sia. Banyak sekali sekarang ini, terutama spiritualis yang ada di YouTube itu, ya banyak oknum, saya tidak mau menyebutkan. Kesini loh, kesini loh, kesini loh, nanti kamu akan menemukan ini loh. Tapi tolong dicermati dulu, apakah hidup kita sudah tertata dulu? Kita bisa ke sana, ke sana, ke sana kalau keluarga kita juga sudah tertata, secara ekonomi juga sudah mapan, baru kita bisa meluangkan waktu ke sana. Tapi kalau kehidupan kita sendiri belum tertata, bagaimana bisa? Dan saya jamin dalam mempelajari spiritual, pasti panjenengan tidak akan menemukan apa-apa. Hanya adanya kekosongan dan kebingungan. Seperti sekarang ini, banyak yang spiritualis yang mengatakan ikut saya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kamu bertemu sedulur papa, bagaimana cara kamu bertemu sukma sejati, guru sejati, bagaimana cara kamu bertemu Tuhan. Bagi saya itu hal yang konyol. Apalagi nanti ujung-ujungnya dibarengi dengan buka seminar di sana, buka seminar di sini. Akhirnya juga narik uang lagi. Dan panjenengan tidak terasa sudah disedot kekayaan panjenengan untuk orang tersebut. Ada lagi, kalau pengen kaya, baca ini, mantra ini. Ujung-ujungnya ikut seminar kesini, 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 kesini. Itu biaya, bos. Ujung-ujungnya biaya lagi. Maka dari itu, teman-teman, yang sedang dibangkitkan kesadarannya, tolong waspada dalam mencari guru. Jangan terus menjudge si A ini benar, si A, si C ini benar. Saya mau ikut si A, saya ikut si C. Ini belum tentu yang menjadi pandangan panjenengan itu akan terjadi pada panjenengan. Dan ini 80% kejadiannya selalu melenceng. Seperti contoh ikut seminar, ingin kaya, ikut seminar ini. Ketika nanti panjenengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan panjenengan, maka mereka sudah menyiapkan 1001 alasan. Oh, panjenengan kurang tekun, panjenengan kurang ini, panjenengan kurang yakin. Ini sudah basi, bos. Ini zaman modern. Saya bilang, tidak perlu mencari guru. Belajarlah dari panjenengan sendiri. Panjenengan itu perangkat yang paling istimewa. Berkali-kali saya matur, panjenengan itu perangkat yang paling lengkap. Terbukti bahwa manusia itu sampai sekarang masih bisa bertahan untuk menghuni bumi. Sementara bumi itu berotasi terus. Dinosaurus yang besar saja sudah bisa hilang. Manusia-manusia raksasa sudah bisa hilang dari muka bumi. Sedangkan manusia yang sekarang ini adalah unggulan untuk meneruskan evolusi. Nah, kalau panjenengan masih mudah dibohongi oleh seseorang, maka dari itu, ini keprihatinan. Kita mengalami degradasi dari leluhur kita, bukan meningkat. Nah, dari situlah saya punya alasan yang kuat untuk ayo toh kita belajar spiritual.
secara modern yang tidak neko-neko. Sudahlah, tidak usah neko-neko, itu lebih enak. Kita pelajari dari dalam diri dulu. Setelah tahapan pondasi pertama, kemudian pondasi kedua adalah menata hidup. Kita tata kembali hidup kita. Kalau yang sudah terlalu jauh berantakan, kita tata kembali, misalnya dari pola jam tidur kita biasakan lagi. Pola makan kita atur lagi. Pola kerja kita atur lagi, kita susun lagi. Yang tepat. Sehingga dengan demikian, kalau sudah kita pondasi pertama naik ke pondasi kedua, maka kita nanti menuju pondasi yang ketiga, yaitu titik. Setelah kita yang pertama, kemudian yang kedua tadi menata, kemudian meniti. Nah, dalam meniti ini kita wajib menemukan jati diri. Tapi kunci untuk menemukan jati diri yuk kita tata dulu. Kalau kehidupan kita, kehidupan keluarga kita masih berantakan, masih kacau, kita tidak mungkin akan menemukan jati diri. Jadi ini yang menjadi pegangan bagi sedulur-sedulur semua. Jangan jauh-jauh muluk-muluk untuk bagaimana caranya saya bisa kaya dengan mantra ini. Panjenengan akan semakin jauh nanti dari spiritual. Dan panjenengan nanti akhirnya akan kecewa. Nah, ini ketakutan saya ketika banyak orang yang kecewa dengan spiritual, akhirnya orang itu malah tidak tahu jalan, dan kemungkinan memang akan terjadi bunuh diri massal. Ya, ini contohnya bunuh diri massal ini. Yang namanya kita tidak tahu jalan, berguru kepada orang yang salah, itu adalah bunuh diri massal. Jadi sedulur, monggo mulai sekarang kita tata hidup kita, mulai dari hal-hal yang terkecil, dari cara berpakaian, memantaskan diri. Kalau orang Jawa bilang ngati sariro, ngati busono. Dari cara kita bicara, kita tata, jangan sampai menyinggung orang lain. Ya mungkin benar sekarang, seperti kalau kita di Jawa Timur bilang cuk, jancuk, itu teman, itu persaudaraan, itu persahabatan. Tapi coba kalau bahasa itu diterapkan, kita sudah terbiasa dengan bahasa itu, kita terapkan ke daerah lain, belum tentu tepat. Maka dari itu kunci dari menata diri adalah empan-papan. Kita bisa menempatkan diri, memantaskan diri pada suatu lingkungan dan keadaan. Karena ini adalah kunci yang kedua. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.